Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi ya dengan saya Haris di channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Ini saya sedang istirahat ya di masjid. Tadi seharian baru keliling kegiatan seperti pertemuan kelompok, home visit ke rumah KPM dan lain sebagainya. Dan sekarang saya menyempatkan membuat video karena banyak sekali pertanyaan dari masyarakat terkait bantuannya kok tidak cair ya. Jadi PKH-nya, BPNT-nya tidak cair, padahal tahap 1 kemarin itu cair. Kenapa tahap 2 kok tidak cair gitu ya? Nah, jawabannya akan langsung saya sampaikan. Maka dari itu bagi Anda yang ingin tahu, silakan informasi pada video ini disimak sampai tuntas ya. Mohon jangan dipercepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan berikut informasinya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini saya ada di masjid di pinggir jalan ya, jadi suaranya agak bising. Saya sempatkan bikin video, nanti akan saya upload. Jadi terkait bantuan tidak cair ya, itu ada tadi saat saya kunjungan itu menyampaikan KPM bahwasanya bantuannya tidak cair. Nah, itu kenapa kira-kira? Setelah saya cek pada sistem bansos ya, ternyata datanya masih aman, tidak ada masalah ya, tidak ada kendala, tidak di-delete ya. Lalu kenapa kok tidak cair? Nah, setelah saya selidiki lebih lanjut, ternyata perlu Anda pahami bahwasanya bantuan PKH dan juga sembako itu biasanya memang cairnya bertahap atau ada gelombang-gelombang pencairan ya. Jadi bagi Anda yang bantuannya tidak cair, mohon bersabar terlebih dahulu. Ditunggu sampai nanti bulan Juni. Biasanya akan ada pencairan susulan ya. Seperti tahap 1 kemarin ya, perlu Anda ingat juga tahap 1 kemarin itu ada pencairan susulan, di mana pencairan susulannya itu ada yang melalui pos, ada yang melalui kartu merah putih. Pada intinya pencairan tahap 2 untuk PKH kali ini itu kemungkinan besar masih akan ada pencairan susulan. Karena saya lihat di data saya itu banyak KPM saya yang datanya aman, masih aktif ya. Itu belum masuk ke dalam data bayar. Biasanya kalau seperti itu ya biasanya akan ada data bayar susulan ya, seperti itu. Jadi ada pencairan susulan. Susulannya kapan? Nah, bisa jadi tiap daerah itu beda-beda jadwalnya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang 1 minggu setelahnya, ada yang 2 minggu setelahnya. Jadi intinya sabar dulu, ditunggu sampai nanti bulan Juni ya, sampai bulan Juni kita tunggu apakah nanti akan ada pencairan susulan atau tidak. Tapi insya Allah ya kemungkinan besar akan ada pencairan susulan ya. Jadi mohon bersabar bagi penerima manfaat baik PKH ataupun sembako yang bantuannya tahap 1 kemarin cair, tahap 2 ini kok belum. Nah, itu bisa jadi masuk pencairan susulan. Lalu ada anggapan ya, apakah tidak cair, misal tidak cair ya, apakah itu ada pengurangan? Nah, ini perlu digarisbawahi terkait pengurangan. Jadi pengurangan itu artinya memang sengaja dikurangi. Tapi kebanyakan yang bantuannya tidak cair itu bukan karena pengurangan ya. Itu biasanya karena kendala data. Entah itu datanya tidak sama dengan Dukcapil ya, entah pernah tidak transaksi bansos ya, ataukah ada data-data yang tidak valid sehingga bantuannya menjadi terhenti. Nah, itu perlu Anda pahami juga. Jadi sebenarnya bukan pengurangan itu ya, tapi biasanya kebanyakan karena kendala data yang tidak valid. Nah, itu kebanyakan penyebab bansos tidak cair ya. Sehingga hilangkan anggapan bahwasannya akan ada pengurangan ya. Apakah ini memang sengaja dikurangi dan sebagainya ya. Jadi tidak ada. Kebanyakan penyebab tidak cair bansos itu karena penyebab ketidakvalidan data. Nah, itu karena memang perlu dipahami data bansos saat ini ya, data PKH, data BPNT atau sembako itu sudah dipadukan datanya dengan banyak data, baik dengan data Dukcapil kependudukan dan pencatatan sipil ataukah dengan data kependidikan atau Dapodik ya. Jadi sekarang sudah dilingkan semua sehingga semua nyambung. Kalau ada salah satu data saja itu tidak valid, itu akan mengakibatkan bansosnya tidak cair. Nah, baik ya, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat mendadak ini, karena juga banyak sekali pertanyaan dari netizen yang menanyakan bantuannya tidak cair itu kenapa, padahal saya cek juga ternyata baik-baik saja.
bisa jadi masuk pencairan susulan. Kapan itu akan dilaksanakan susulannya? Ya berdoa saja semoga pencairannya cepat dilakukan ya. Baik, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak meskipun suaranya agak bising, saya di pinggir jalan ya. Semoga bermanfaat infonya. Ketemu lagi dengan saya Haris dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.